Salam, perkenalkan nama saya Yusianain dengan NIM 101-2021-0033 akan menjelaskan tentang gerakan reformasi. Yang pertama, Martin Luther. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 dan dibaptis dengan nama Martinus. Menurut orang Kudus itu, Martin ternyata pandai sehingga ia dikirim ke sekolah menengah di kota Pedubung. Pada waktu itu sudah nyata betapa besarnya bakat dalam bermusik. Yang kedua, pertikaian tentang penghapusan siksa. Penjualan surat penghapusan itulah yang menyebabkan mulainya reformasi. Peristiwa itu adalah seperti Uskup Agung Albrecht dari main-main mengambil dua daerah uskup yang lain yang pada waktu itu tidak ada uskupnya, sehingga ia menerima pendapat uang 3 kali ganda. Paus Leo X sudah tentu tidak mau mengizinkan itu kecuali jikalau Albrecht membayar sejumlah uang besar kepada Paus. Yang ketiga, Johannes Calvin. Johannes Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di kota Noyon, Prancis Utara. Ayahnya seorang pegawai uskup di sana. Ibunya meninggal selagi Calvin masih muda. Ia dipelihara dan dididik dalam rumah tangga orang bangsawan. Pada usia 18 tahun, ia sudah mendapat pendapatan sebelum paroki. Meskipun bukan ia sendiri yang menjalani jemaat itu, tetapi seseorang lain dibayarnya untuk melakukan pekerjaan itu. Yang keempat, Zwingli dan pertikaian tentang perjamuan. Sifat istimewa dari cabang kedua Protestantisme itu nyata terang dalam hidup dan pekerjaan pelopornya, yaitu Ulrich Zwingli pada tahun 1484 sampai 1531, seorang Swiss. Jalan hidupnya secara lahiriah dan batinnya adalah lain sekali daripada Luther, sehingga waktu menuntut teologia di Wina dan Basel, Zwingli dipengaruhi oleh humanis. Berdasarkan Alkitab, ada beberapa perintis yang melancarkan kritiknya terhadap kesalahan gereja, yaitu yang pertama, Wycliffe John. Wycliffe hidup di Inggris pada abad ke-45. Ia seorang guru besar di Oxford dan dialah yang menjadi pengacur dan bicara perlawanan nasional terhadap pemerintah Paus. Yang kedua, Hus dan orang-orang Husik. John Hus pada tahun 1369 sampai 1415, seorang guru besar dan pengkhotbah di kota Para, mengajarkan segala ajaran Wycliffe kepada mahasiswanya dan kepada umat Kristen di Bohemia. Yang ketiga, Savonarola, seorang rahib Dominikan yang bernama Savonarola pada tahun 1452 sampai 1498, hanya pengaruh di kota Florencia, Italia saja. Seperti Yohanes Pembaptis, ia menghardik orang-orang sesamanya, tuan-tuan Medici yang memegang kuasa di kota Florencia
diusirnya, dan sesudah itu Savonarola mengajak semua penduduk supaya bertobat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.